Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing myself, my name is Rifki Abdul Figur Rahman and my SID 10 20 12 300 357 for class T4707. I'm here di sini saya akan menjelaskan design of radiation therapy problem. Nah, yang pertama tuh di sini kita akan menjelaskan apa sih itu definisi dari design of radiation therapy. Mary has just been diagnosed as having a cancer at fairly advanced stage. Basically, she has a large malignant tumor in the bladder art or wall bladder lesion. Mary is the receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to serve people. This care will include an extensive radiation therapy. Radiation therapy involves involves using an external beam treatment machine to pass ionizing radiation through the patient's body, damaging both cancerous and healthy issues. H-beam delivery more radiation to tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Scatter also cause some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam, because tumor cells are typically microscopically interpressed among healthy cells. The radiation dose through the tumor region must be large enough to kill the malignant cells, which are selectively more radiosensitive, yet small enough to spare the healthy cells. Uh, Here, the goal of design is to select the combination of beams to be used, and the intensive is one to get the best possible dose distribution. Once the treatment design has been developed, administration is in many installments spread over several weeks. To illustrate how to artificial variable technique deals with function constraint, we will use the model designer Mary radiation therapy. Nah, the data for design of Mary radiation therapy is beam 1 healthy anatomy, to center of tumor, 0.4 and 06. Beam 2, reaction on total average dosage kilorods. Minimize sampai dengan lebih dari 6, 0,5 sampai 0,4. Design of the radiation therapy. Data from table can be used directly to formulate the following linear programming model. Di sini data itu bisa dipakai untuk mengerti uh, tahapan-tahapan selanjutnya. The dose, the entry point for beam 1 in kilorods. X2, the dose at the entry point for beam in kiloreds. Minimize, Z2, minimize-nya di sini tuh ada 0,4, terus ada di 0,5 untuk beams-nya. Minimalnya kurang lebih dari 6. Dengan pembatasnya tuh di sini ada 0,3 X1 ditambah 0, X2, yaitu lebih dari kurang lebih dari 7. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 kurang lebih dari 6, dan X1, X2 lebih dari 0. Nah, di sini ada jawabannya, yaitu kita menjawabnya dengan bentuk standar. Nah, minimalnya itu tadi kita udah ketahuin kan, dari 0,4 sampai 0 dengan pembatasnya itu yaitu 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3. Untuk X3 itu dari sininya, dari beams to minimize-nya, dijumlahin rata-ratanya yaitu dapat 7. Kemudian dengan bawahnya 0,5 X1, 0,5 X2,
yang hasilnya 6, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 yaitu yang hasilnya 4. Jika X1, X1, X2, X3, X4 lebih dari 0. Nah, di sini tuh ada cara lain yaitu bentuk kanonik dengan minimize Z, minimalnya tuh ada Z 0,4x ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 mx5 sama ditambah plus mx6 dengan pembatasnya tuh yaitu yang tadi kita bisa dilihat juga dari data yang pertama karena semua ini mengambilnya dari data yang pertama 0,3 x1 ditambah 0,1 x2 ditambah x3. X3 tuh berarti kita ngambilnya dari data yang X3 ini. Lalu semuanya tuh dijumlahin juga. Eh, ya, lalu semuanya tuh dijumlahin juga. Cuman bedanya tuh kita di sini ada min ekspor ditambah terus di sini ada X5 terus ditambah X6. Jika dijumlahin semua rata-ratanya lebih dari 0. Nah, di situ lalu ada jawaban untuk iterasi satu. Iterasi satu tuh yaitu berbentuk tabel yang dimana eh, tabel-tabel ini kita mengambil datanya tuh dari jawaban-jawaban yang kita sudah sampaikan. Yang pertama tuh dari jawaban bentuk standar hingga jawaban bentuk kanonik. Nah, untuk yang 0,4 X1 sampai ke bawah itu adalah 0,3 sampai 0,6. Yaitu 0,3 sampai 0,6 tuh datanya ada dari sini. Lalu di 0,5x2 sama aja seperti yang tadi, tapi untuk basicnya tuh 0x3 itu menyorot ke kanan, yang artinya tuh kita sama dengan yang ini. Dengan pembatas yang 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Sini juga sudah hampir sama untuk datanya yang di atas ini. Lalu di sini tuh ada buat iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua tuh X3, X5 sama X1 tuh sama aja seperti yang tadi, hampir mirip-mirip sama. Tapi di 0,4-nya tuh kita disuruh mencari baris C-nya. Jadi ada 0, 0, terus 1, min 0,1, 0,17, 0,67. Jika dirata-ratakan jadi 232 min 0,17 m. Terus di sini tuh ada sama aja ya, seperti data lainnya dari iterasi 1 sampai iterasi 2, dari X1 sampai X6 juga. Terus di sini ada konstannya, yaitu yang 0 tuh ada 4, yang M tuh ada 1, terus 0,4 tuh ada 10. Z sama dengan 4 sama dengan M. Jadi untuk rasio semua rata-ratanya untuk O ada 8 dan untuk E ada 1,2. Jika 0,4-nya kita tidak menemukan hasil datanya. Nah, terus di sini juga ada tabel literasi 3 yang dimana tabel literasi 3 juga tadi mengambil datanya sama dari seperti ini dari bentuk kanonik sama bentuk standar. Terus untuk 0x3 konstannya tuh ada di 3,4. Terus untuk 0 ekspor di sini tuh ada konstannya 1,2. Lalu di sini tuh ada 0,4 yaitu x1 yang hasilnya tuh ada 12. Di sini tuh kita sudah ada rumusnya. Nah, buat kesimpulan dari tabel ini tuh ada di x1 sama dengan 12, x2 sama dengan 0z sama dengan 4,8. Nah, untuk kesimpulannya, the dose at the entry for the dose at the entry point for beams 1 is 12 kilolords
and the dose at the entry point for beam 2 is 0 kilorods. See the entry dose abroad by the healthy anatomy is 5.8 kilorods. Nah, jadi di sini juga eh untuk penjelasan yang data-data iterasi 1 sampai iterasi 3, kita semua ngambil datanya tuh dari eh, penjumlahan hitung rata-rata dari bentuk standar sampai dari bentuk konanik. Nah, untuk kita bisa menentukan penjumlahan ini, kita juga ada design of radiation therapy, yaitu data for the design of Mary radiation therapy. Yang saya tadi udah jelaskan dari BIM 1 sampai BIM 2 dengan rata-rata 0,4 sampai 0,6 dan BIM 2 0,5 sampai 0,4. Di sini tuh dari BIM 1 tuh rata-ratanya menaik. Kalau misalkan rata-rata dari BIM 2 tuh dari naik ke turun. Tapi di sini tuh ada yang kita menghitungnya dengan rata-rata 0,5 0,5 sampai dengan 6. Karena di sini penyumbang dari BIM 1 sampai BIM 2 di situ sama nilainya. Nilai datanya 0,5 sampai 0, jadi sama dengan 6. Jadi terima kasih dari saya untuk presentasinya. Semoga bisa bermanfaat dan maaf jika ada salah kata dari saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.